few moments later. Halo guys, perkenalkan, nama saya Cinta Laura. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 2505036029. Tujuan saya membuat video ini adalah menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih bahasa Indonesia yang kita gunakan setiap hari punya sejarah panjang loh, dan dulunya adalah bagian dari bahasa Melayu. Kalian penasaran nggak perjalanannya? Mari kita telusuri bagaimana bahasa ini berkembang hingga menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah lama loh digunakan sebagai lingua franca. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih itu lingua franca? Jadi, lingua franca adalah bahasa perantaran yang digunakan dalam komunikasi antar kelompok dengan bahasa asli yang berbeda. Jadi, asal-usul bahasa Melayu adalah bahasa Melayu berasal dari wilayah Sumatera dan dikenal luas pada masa kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perdagangan di seluruh Nusantara, dari pesisir Sumatera hingga Maluku, karena sifatnya yang sederhana, fleksibel, dan mudah dipelajari. Jadi, perkembangan bahasa di masa kolonial ialah saat penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan, terutama di kalangan rakyat. Meskipun Belanda berusaha mengenal bahasa mereka, bahasa Melayu bertahan dan bahkan digunakan di sekolah-sekolah dan surat kabar. Pada abad ke-19, versi bahasa Melayu yang lebih baku mulai munculnya disebut sebagai Melayu Riau. Versi inilah kemudian dijadikan dasar bagi bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda dan lahirnya bahasa Indonesia. Tonggak penting terjadi pada 28 Oktober 1928 pada pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda. Di sana mereka menyatakan, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia dipilih dari bahasa Melayu karena sudah dikenal luas, netral, dan tidak terikat pada satu suku. Inilah titik awal bahasa Melayu resmi berubah menjadi bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama ialah bahasa resmi negara. Bahasa resmi negara digunakan dalam pemerintahan hukum dan dokumen negara. Dan yang kedua, bahasa pengantar pendidikan digunakan di seluruh jenjang pendidikan. Dan yang ketiga, alat komunikasi nasional menyatukan lebih dari 700 bahasa daerah. Dan di sini juga ada ciri-ciri bahasa Indonesia sebagai lingua franca. Yang pertama, netral dan inklusif. Tidak berasal dari satu suku dominan, jadi bisa diterima semua. Dan yang kedua, sederhana dan fleksibel, yaitu struktur kalimatnya mudah dipelajari. Dan yang ketiga, terbuka terhadap kosakata asing, yaitu banyak menyerap kata dari Arab, Belanda, Inggris, dan Sanskerta. Tantangan dan peluang bahasa Indonesia. Nah, di dalam tantangan dan peluang bahasa Indonesia ada di era globalisasi dan digital. Bahasa Indonesia menghadapi tantangan pengaruh bahasa asing dan penurunan minat berbahasa baku. Tapi ada juga loh peluang, makin banyak orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia dan teknologi kini menjadi pendukung menggunakan bahasa ini secara luas. Nah,
Jadi, kesimpulan materi yang saya bahas adalah bahasa Indonesia bukan hanya sekedar warisan, tetapi juga masa depan kita. Dari akar Melayu hingga jadi bahasa persatuan. Mari kita rawat dan banggakan bahasa Indonesia, bahasa yang mempersatukan bangsa. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye teman-teman. Anton lari maraton.